salam sementara dari sahabat-sahabat mereka dari mana sampai pulau Rote. Mantap iman kita, mantap kasih kita, mantap pengharapan kita. Tentunya dalam diskusi jadi Tuhan dan selamat kita dan selamatnya. Jangan katakan bahwa bantuan, jangan katakan pula bahwa bukan juru selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 8. Bukan saya yang mengatakan, firman Allah. Dan Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Yang 14 ayat 6. Dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Saya dan saudara yang percaya kepada dia akan menerima hidup yang kekal. Mantap! Luar biasa. Haleluya. Dan oh ya, Petrus mengatakan begini, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam dia, Yesus Kristus, yang dibawa ke orang lain. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya. Di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan Roma 10 ayat 11, Roma 10 sampai dengan 11 mengatakan, hati percaya, dengan hati percaya engkau akan dengan mulut mengaku keselamatan. Orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Mantap. Dan semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kita dalam menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga kita adalah orang-orang yang betul-betul menghadirkan kerajaan Allah dalam dunia kerja kita, dimanapun kita bekerja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita berdoa. Biarkan kami menjadi anak-anak yang cinta Tuhan, yang bertumbuh dalam kedewasaan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan satu perikop dalam Ibrani 5 ayat 11 sampai dengan 14. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lambat dalam hal mendengar. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan dari kenyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab itu, ia adalah anak kecil. Tapi makanan keras adalah untuk orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah from Christian baby to grow up Christian, ya, dari anak-anak rohani kepada kedewasaan rohani. Jadi setiap kita pasti pernah mengalami proses ini, seperti orang-orang yang sudah dewasa rohani pasti tahu bagaimana dari anak-anak rohani, dari remaja sampai kepada dewasa. Tentu secara fisik kita mungkin bisa dewasa, tetapi rohani tidak bisa terjadi demikian saja. Itu butuh pertemanan atau persekutuan kita dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, supaya kita bisa bertumbuh secara sehat di dalam dia. Karena yang memampukan kita melakukan kebenaran firman Allah adalah firman Allah. Jadi Alkitab menghimbau kepada kita, jangan lambat untuk mendengar. Alkitab mengatakan supaya kita cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk marah. Haleluya. Lambat untuk berkata-kata juga, lambat untuk apa istilahnya, melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi bukan berarti kita diizinkan melakukan yang baik, bukan. Artinya ada pemikiran yang panjang gitu, supaya kita tidak terjebak dalam dosa dan kejahatan yang memisahkan kita dengan Allah. Jadi jangan lambat untuk mendengar, don't become dull of hearing. Jadi jangan kita lambat, jangan kita tumpul ya untuk mendengar, jangan kita masa bodoh untuk mendengar. Karena ada orang yang hanya only talk
ngomong, tapi nggak lakukan. Nah tuh, not action talking only. Ya, dia perlu yang didengar, orang lain tidak perlu didengar. Saya punya teman yang begitu. Kalau kita punya teman yang begitu, membosankan, sangat membosankan. Ya, dia saja yang kita mau dengar. Kalau dia tidak mau didengarkan, dia marah. Sedangkan saya sangka-sangka saja dia, sebab terlalu banyak pebelnya, jadi banyak dominnya daripada kenyataan. Tapi kalau orang yang berada dalam Tuhan itu betul-betul mendengar dan untuk melakukan, bukan mendengar lalu mengabaikan. Ya, jadi jangan only talk, only teaching. Jadi hanya ngajar, tapi tidak sesuai dengan apa yang diajarkan. Maksud saya dia tidak melakukan apa yang diajarkan. Only kritik, hanya ngecam aja, ya, tapi tidak ada solusi. Jadi only give opinions and half-hearted effort. Jadi hanya memberikan pendapat beginilah bahwa orang itu, tapi nggak pernah bertumbuh di situ. Nah, jangan lakukan itu. Dan hanya usaha yang penuh hati, bukan full heart, ya. Jadi kita harus full heart kepada Tuhan. Yang kedua, teruslah bertumbuh, grow up and grow up. Jadi continually grow up continually. Jadi bertumbuh terus di dalam Tuhan. Karena kita harus bertumbuh untuk bisa apa? Untuk bisa menjadi bagian dari apa yang dikatakan oleh firman Allah, supaya kita bisa memberikan kesaksian, mengajar kepada orang lain tentang iman kita, tentang pengakuan kita kepada Yesus, tentang dasar-dasar pokok dari iman Kristen itu. Jangan dikatakan orang bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tapi manusia saja. Itu namanya dia tidak mengerti. Dia memang Tuhan 100%, dia juga Yesus. Jangan kita katakan bahwa dia tidak mati di salib, tapi orang lain. Jangan kita ikuti itu. Kita harus ngikut ajaran-ajaran seperti itu. Tolak dalam nama Yesus. Nggak bisa. Jangan kita akui Mesias, yang disebut orang di sana itu, bahwa Yesus adalah Isa Al-Masih. Beda. Di sana dilahirkan di bawah pohon kurma, di sini dilahirkan di kandang domba. Jadi sangat beda. Bapaknya beda, ibunya beda. Dan jadi kalau kita mau menyamakan, itu tentu tidak bisa. Dan jangan kita dapat. Jangan kita turuti hal yang seperti itu. Jadi kita harus ikuti Yesus Kristus, yang walaupun disebut orang Isa Al-Masih, ya biarkan saja. Tapi bagi kita yang orang yang beriman, Yesus Kristus adalah Yesus Kristus bagi kita. Apapun kata orang di luar sana tentang yang memutarbalikkan tentang Yesus itu, ya biarkan saja, itu urusannya dengan kita. Nah, terus kemudian sampai kita bisa menjadi pengajar. Jadi kalau kita sudah dari anak-anak yang tadinya minta perhatian, ketika mereka bertumbuh dewasa, ya minta perhatian dari orang lain, minta perhatian dari gembalanya, tapi setelah dia tumbuh dewasa, dia bisa menjadi berkat, dia bisa menolong pendetanya, dia bisa memberikan pengajaran kepada orang lain. Ya, itulah orang yang bertumbuh. Dan yang terakhir, mengerti dasar-dasar firman Tuhan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mengerti tidak hanya cukup, tapi juga harus melakukan dan hidup di dalam kebenaran firman Allah. Jadi kalau kita mengerti tapi tidak melakukan dan tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, danger. Dan saya tidak setuju dengan hal itu. Walaupun dia hebat dalam pengajaran, dia hebat dalam, ada yang hebat dalam pengajaran, tapi hidupnya ya dosa yang tadi. Bahkan pergi ke tempat-tempat yang tidak menyenangkan. Bahkan hidup di dalam dosa. Apa gunanya? Hanya ngomong tok. Jadi understand and do it, live in it. Jadi mengerti, tapi lakukan dan hidup di dalamnya. Ya. Dan sehingga kita betul-betul dapat membedakan mana yang dikehendaki Allah, mana yang tidak dikehendaki Allah. Kita dapat mengenal mana yang benar, mana yang tidak benar.
mana yang suci, mana yang tidak suci, dan kita hidup di dalam apa yang dikatakan Allah, bukan apa yang dikatakan oleh dunia dan nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu, yang palsu-palsu. Jangan didengarkan firman Allah. Maka cintai firman Allah ini. Baca dia tiap-tiap hari dalam kehidupan. Karena disitulah engkau bisa bertumbuh dengan sehat, dengan benar. Karena engkau mempunyai dasar-dasar yang lain. Ada dasar-dasar yang kuat, yang teguh, yaitu firman Allah. Walaupun ada banyak-banyak orang membuka dasar-dasar kebenaran firman Allah, kita akan teguh karena apa? Kita lihat kebenaran firman Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, mari kita tunduk kepala. Terima kasih, biarlah kami berubah dari anak-anak rohani kepada dewasa rohani. Terima kasih. Dan kalau engkau orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan dalam kesembuhan, angkat kedua belah tangan kita berdoa. Lihat tangan-tangan yang diangkat kepada Tuhan dan datang kepada mereka. Di dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, keluar. Dan oleh Tuhan Yesus, engkau semua oleh kuasa yang engkau semua. Dan terpujilah engkau, karena engkau mau menyembuhkan mereka, menolong. Yesus yang menyembuhkan mereka. Terima kasih. Kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan mereka. Kami berdoa kiranya Tuhan Allah menolong mereka di dalam nama Yesus Kristus. Segala pekerjaan setan dihancurkan. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami juga berdoa Bapa bagi mereka-mereka yang mengalami masalah dalam hidup mereka. Engkau penyelesaian masalah dalam hidup kami. Dan kalau orang yang butuh bantuan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ya tangan-tangan yang diserahkan kepada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah engkau. Mari Tuhan nyatakan kekuatanmu, kuasamu di dalam nama Yesus Kristus. Dan biar Allah yang menyatakan kasih-Mu kepada mereka. Di dalam nama Yesus, terima kebaikan Tuhan, terima pertolongan Tuhan. Dan terima kasih, karena setiap orang yang mengalami penderitaan berseru kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus sekali. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan Tuhan ini akan membuat kita menghadirkan kerajaan Allah dan tetap menjadi terang di mana ada, dan menjadi garam dunia yang memberikan cita rasa dimanapun